Halo Indah. Dah, kita mulai ya. Iya. Oke, kita mulai dari yang part 1. Ini tentang suhu, kalor, dan perpindahan panas. Oke. Ini peta konsepnya. Jadi nanti kalau belajar di zat dan kalor, itu ada perubahan suhu, perubahan wujud, ada pemuaian. Nanti ada kalor jenis, kapasitas kalor. Dan perpindahan panas itu ada 3 jenis, konveksi, konduksi, dan radiasi. Nah, nanti di perubahan suhu, dia ngukur perubahan suhu pakai termometer. Sedangkan perubahan wujud itu dia bisa kalor uap, kalor embun, ataupun kalor lebur, kalor beku. Jadi kalau kalor uap itu menguap, kalau embun itu dari dari gas menjadi embun. Kalau lebur itu berarti dari beku menjadi cair. Kalau lebur berarti dari cair jadi beku, jadi padat. Oke, sedangkan pemuaian nanti akan ada panjang, luas, dan volume. Ini tingkatan ya, panjang, luas, dan volume. Oke, di sini ada pengaruh kalor terhadap zat ya, di sini yang dikatakan ada kalor itu adalah bentuk energi. Di sini saya nggak akan terlalu ngedetilin ya, Nda. Tapi di sini ada catatan ini konversi ya, 1 kalori itu ada 4,16 joule dan 1 joule ada 0,24 kalori. Ini nih hanya bentuk konversi ya, kayak dari senti ke meter, meter ke senti, bolak-balik seperti itu. Nah, kalor jenis itu sebenarnya adalah MCP delta T ya. Seperti di contoh 5.1 ini, itu yang ditanya adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk memanaskan air, di mana air masanya 2 kilo ya. Di situ ada kalor jenis air yaitu CP, kilojoule kilogram per sentimeter. Jadi kalau kalor jenis itu tuh, bentar ya. Kenapa nggak mau ini? Jadi di sini tuh kok kalor jenis pan? Iya, kalor ya, yang ditanya panas ya. Itu adalah M CP delta T. Ini adalah masanya 2 kilo. Terus ditanya CP-nya yaitu 4,2 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Maka di sini deltanya dalam derajat Celcius juga, yaitu kalau kalor itu positif dan negatif hanya karena melepas atau menyerap energi. Jadi 100 dikurangi 20 derajat Celcius. Ya, sehingga ini 2 kilo 4.200 ya ini ya, jadi joule ya, per kilogram derajat Celcius kalikan 80 derajat Celcius. Ya, ini tinggal dikalikan saja, jadi tinggal 2 kali 42 itu 84 kalikan 8. 0, 2, 3, 64, 67. Sekitar 672, nolnya ada 3 ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ini joule. Nah, ketika dia mau diubah jadi kilojoule, jadi 672 kilojoule. Ya, ini. Jadi dilihat satuannya. Nah, jadi kalau kita mau nyari kalor atau panas, ada massa, kapasitas panas, sama delta. Nah, panas atau kalor itu sama ya. Ini istilahnya, panas dan kalor. Nah, lalu di sini nih, jika suatu zat memiliki kalor jenis yang tinggi, kalor jenis itu ini ya, kalor jenis.
Maka zat itu apa nih dia bilang ya. Kita kan punya di sini Q adalah M, Cp, delta T ya. Jadi kalau Cp-nya di sini makin besar ya tinggal lihat kondisinya apa yang diinginkan. Yang diinginkan lambat mendidih berarti yang ditanyakan adalah mendidih, membeku, itu adalah delta simbolnya di sini. Berarti yang dicari itu delta adalah Q dibagi M Cp, yang di sini Cp-nya udah tinggi. Kita sudah tahu kalau delta T ini hubungannya sebanding kalau di sini. Tapi ketika ini ada di bagian pembagi, yang dilihat ini ya adalah Cp-nya, ini berbanding terbalik karena ada di pembagi. Jadi kalau Cp-nya tinggi, maka yang terjadi nanti delta T-nya rendah. Nah, kalau delta T rendah, berarti itu apa? Ya. Nah, di situ yang Indah pikirkan ya, maksudnya di sini ya. Nah, kalau rendah apa yang diharapkan di sini? Berarti kalau rendah berarti naik suhunya sedikit ya. Kan delta T-nya rendah. Jadi kayak Indah tahu suhu 0 sampai 100 lah. Berarti kan kalau semakin ke 100 kan berarti dia tinggi ya. Nah, kalau dia bergerak sebaliknya berarti dia mendekati 0. Kalau mendekati 0 kita biasanya beku bilangnya ya. Jadi yang mendekati beku sini apa jawabannya? Yaitu ada di D. Oke, selanjutnya ada di contoh 5.2 di sini ya. Contoh 5.2 ada kalor jenis, yang dikatakan kalor jenis itu adalah Cp. 1 kalori ya. Per gram ya, derajat Celcius. Terus dia kasih tahu massa air di sini adalah 5 liter. Terus dia tanya adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Nah, posisinya di sini ya. Kalau Q itu adalah panas, C besar adalah kapasitas kalor. Ya. Nah, posisi di sini adalah kalor jenis ya. Jadi ada rumusnya adalah M Cp delta T. Nah, ini masanya adalah 5 liter. Ya. Kita tuh sebenarnya di umumnya ya Ndah, air itu kalau volume dianggap ekivalen dengan massa. Ini umumnya. Jadi kalau dia 5 liter dianggapkan 5 kilo. Sama kayak Indah di pasar ya, mau beli minyak nih 3 kilo, dianggapnya tuh 3 liter. Ya, lebih praktisnya. Beda dengan zat yang lain ya, dia punya densitas. Bisa aja sih Indah mau cari densitas dulu. Massa per volume. Jadi kita cari dulu di sini rho airnya berapa. Jadi di sini kan massa air ya. Volume air sini 5 liter. Nah, terkadang rho air ini tuh dianggap 1 kilogram per liter umumnya. Ya. Sehingga nanti di sini tulisnya adalah massa per 5 liter. Jadi massa itu adalah 1 kilo per liter dikalikan 5 liter sama dengan 5 kilo. Nah, makanya di sini bisa langsung diganti dengan 5 kilo. Nah, Cp yang dikasih adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kita punya konversi bahwa 1
kalori adalah 4,2 Joule. Oke, ini kalorinya ada di atas, maka sini 1 kalori adalah 4,2 Joule. Maka ini kalau 4,2 kali 5 ya, berarti dia dapat adalah 01, ini 20, 21. Dapatnya 21 Joule per. Ini masih gram ya, belum kilo ya. Berarti ini belum bisa seperti ini ya. Berarti 5 kilonya saya ubah jadi gram, 5000 gram jadinya. Kan 1 kilo adalah 1000 gram. Ya, ini 5 gram, 1 kalori per gram derajat Celcius, 4,2 Joule per 1 kalori. Oke, sehingga didapatkan ini 2100. 2100 satuannya sudah Joule per derajat Celcius, karena kalau kita coret ini atas dengan bawah ya, terus ini dengan ini, maka yang sisakan hanya Joule sama derajat Celcius. Nah, oh ini 21.000 ya, sorry ya, tadi kan 21.000 atau 21 kilojoule per derajat Celcius. Nah, itu yang untuk contoh 5.2. Nah, ini pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Ada melebur, membeku ya. Jadi kalau dia ada perubahan fasa di sini ya, perubahan fasa kayak dari sini negatif 5 ke 0. Ya, negatif 5 ke 0 ini terjadi kenaikan suhu ya. Terjadi kenaikan suhu dan terjadi perubahan fasa. Nah, kalau yang di sini kalau dari sini dia kebalik ya. Kalau dari negatif 5 ke 0 ini S menuju S ya, berarti hanya perubahan suhu, tidak terjadi perubahan fasa. Sedangkan dari sini nih, S menuju air, berarti ini posisinya adalah tidak ada kenaikan suhu ya, karena di sini suhunya masih di 0, tapi yang terjadi adalah perubahan fasa dari es menjadi cair dan selanjutnya. Sehingga dia ada, kalau tadi kita rumusnya ini hanya perubahan suhu ya. Nah, kalau ada perubahan fasa, jadi dia Q adalah M dikalikan kalor lebur, seperti ini. Oke, kalau ini contohnya saja ya, penggunaan massa dikalikan kalor lebur. Nah, sama dengan proses menguap di sini ya, yang posisinya dari cair menjadi uap, atau dari uap menjadi cair, mengembun. Nah, ini dia kasih ya, proses A menuju B ya. A menuju B itu hanya terjadi perubahan suhu. Nah, ketika terjadi perubahan suhu yang dipakai adalah mCp delta T. Nah, sedangkan kalau dari B ke C itu tidak ada perubahan suhu, tapi perubahan fasa, ya. Perubahan fasa, jadi yang dipakai adalah Q sama dengan M kali L. Dan seterusnya. Ya. Kayak C ke D ini kan terjadi kenaikan suhu ya, tidak ada terjadi perubahan fasa. Sedangkan D ke E itu hanya terjadi perubahan fasa, tidak ada kenaikan suhu. Nah, jadi ketika Indah dapat soal seperti ini nih, Indah selesaikan satu-satu, bahwa yang Q1 itu A ke B, ya. A ke B ini adalah kenaikan suhu. Makanya di sini ada 0 dikurang negatif 10, ya. Sedangkan yang dari B ke C itu perubahan fasa. Ya, tinggal dikalikan dengan kalor leburnya. Di sini kalor leburnya udah dikasih tahu 3,36. Lalu C ke D, ini kenaikan suhu. Makanya di sini mCp delta T. Oke, sampai sini dulu Indah. Masih satu irama dengan saya? Masih. Oke.
Lanjut adalah perubahan fase zat ya. Yang seperti ini dia akan ketemu di titik tengah Ninda, akan berada di dalam satu titik. Jadi ketika ada 3 titik seperti ini, posisi di sebelah sini adalah padat, posisi di sebelah sini adalah cair, posisinya adalah uap. Jadi ketika dia ini ada garis ya, seret seperti ini, maka daerah sini adalah padat. Ketika ada garis seperti seret gini, maka garis yang di bawah ini adalah uap. Nah, sedangkan di antara garis yang ini, di atasnya adalah cair. Jadi diikuti dengan sesuai gambarnya. Ya, seperti ini makanya dikatakan. Oke, saya nggak lihat kesananya ya, teori sekali ya. Oke, di sini ada asas Black. Panas yang diterima sama dengan panas yang dilepas. Panas yang diterima sama dengan panas yang dilepas. Ya, Q lepas sama dengan Q terima di sini. Jadi di sini ada MCP delta T. Dilihat juga di sebelahnya kalor berubah fase atau berubah suhu. Nah, seperti ini ya. Oke, bisa dilihat dari sini Ninda, contoh 5.5 ya. Contoh 5.5 di sini. Sebuah logam X ditentukan kalor jenisnya dimasukkan dalam kalorimeter. Oke, dia bilang sini daerah X. Masanya adalah 0,2 kilo. Suhu awalnya 98 derajat Celcius. Nggak tahu jadi berapa sini ya. Kalau dikasih tahu juga di sini ada polistirena. Ya, di sini ada air ya. Beratnya 1 kilo, suhunya adalah 25 derajat Celcius. Nah, setelah logam X dimasukkan ke dalam kalorimeter, diaduk, dia kesetimbangan termalnya mencapai pada suhu 28 derajat Celcius, titik tengahnya ya. 28 derajat Celcius. Lalu di sini tentukan kalor jenis X. Di sini CP-nya ya. Nggak ketahuan. Nah, kalau yang ini dia CP-nya 4200. Jadi ini tinggal bandingkan X dengan polisteran di dalam air. Ya, ini dianggap sama dengan karena ada 2 zat bersamaan. Jadi tinggal MCP delta T, MCP delta T ya. Nah, posisi di sini adalah 0,2 kilo. Nah, terus CP-nya kita nggak tahu. Delta T-nya ketahuan nih. Tadi kan sudah dikatakan ya, tanda negatif atau positif itu tidak menjadi masalah karena itu hanya melepas dan menyerap. Jadi ini 98 kurang 28. Sama dengan, nah yang ini kan tadi diibaratkan ke air 1 kilo. CP-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya di sini karena dikatakan di sini adalah kesetimbangan termal, arti kata kesetimbangan termal itu di kedua sisi ya, bukan suhu yang dicapai ya. Jadi ini menjadi pengurang juga, 28 kurang 25. Ya, seperti ini nih. Yang kurva di sini nih Indah tadi, ada titik tengah. Nah, yang kayak gini nih. Ya. Oke, sehingga ini tinggal diselesaikan. 0,2 kali CP kalikan 70. Ini tinggal angka 3 ya. Berarti 4200 kalikan 3. Nah, didapatlah CP-nya 4200 kali 3 dibagi 0,2 kalikan 70. Ya. Nah, dia itu ditanya X itu sebenarnya siapa, ya. Pas dapet di sini CP-nya ada 900, lihat di tabel ini. Ternyata itu adalah aluminium. Ya. Jadi diduga X itu adalah aluminium. Oke, sekarang kita lihat uji kompetensi ini ya. Kita lihat uji kompetensi ini di nomor 1.
sebuah gelas punya ini gelas ya, kapasitas panas ya, kapasitas panas. Kalau kita bilang ini bukan kapasitas yang joule kilogram ya, ini jadi C besar ya, 70 joule per derajat Celcius. Suhunya adalah 20 derajat Celcius. Terus dimasukin ke dalam air nih, yang masanya adalah 100 gram. Yang saat itu suhunya sekian, hanya bilang suhu. Terus T kesetimbangan adalah 80 derajat Celcius. Jika kalor yang dilepaskan oleh air itu sama, maka berapa T-nya? Yang ditanya T yang ini. Ya. Jadi nanti di sini adalah asas Black yang bermain. Ya. Jadi M Cp delta T, M Cp delta T. Ini ruas yang di gelas, ini ruas yang di air. Jadi kayak ini gelas lah ya kita bilang. Nah, ini airnya. Ya. Jadi nanti akan ada panas yang kalau kita mau minum kan ada panasnya, nah itu. Sehingga di sini masanya ketahuan nggak sih, ini gelasnya berapa? Nggak ada ya. Di sini anggapnya M, Cp-nya adalah 70 joule per derajat Celcius. Suhunya kesetimbangan dikurang 20. Terus yang di air adalah 100 gram. Cp-nya air berapa Ninda? Cp air tadi 4,16 ya. Coba cek. Oh, 4200 ya, bisa pakai ini ya. 4200 joule kilogram derajat Celcius dikalikan delta T-nya adalah T-nya nggak ketahuan, dikurangi dengan kesetimbangan 80 lah. Is okay ya, mau negatif kebalik itu tidak masalah. Oke, sudah dapat di sini massa gelasnya nggak tahu, 70 kalikan 50. Nah, yang sebelah sini ini kita ubah dulu ndah. Ya, karena ini kan kilo ya. Biar bisa hilang, jadi ini 0,1 aja, jadi kilo. Ya. Ini kita hilangkan. Jadi 0,1 kali 4200 berarti 420. Di sini ya T kurang 80. Ya. Satuannya ini joule. Joule saja. Joule per derajat Celcius. Oke, ini sudah. Berarti yang dicari kan T ya. Berarti sini M kali 70 kali 50 dibagi 420 adalah T min 80. Ya. Cuman ini kok massa si gelas nggak ketahuan ya. Massa gelas. Joule. Oh, masanya tidak perlu ya Nda di sini ya, karena sudah bentuk kapasitas kalor. Ini bisa kita coret. Jadi ini coret. Jadi ini tinggal 350 bagi 420. T kurang 80. Ini tinggal 35/42. Nah, yang ditanya T-nya nih. Ya, yang ditanya T-nya. Indah udah coret-coret. Oh, salah ya ini ya. 70 kali 50 3500 ya, dibagi 420 ya. Berarti ini 350 bagi 42. Jadi dapat berapa nih? 350 bagi 42. 7, 8 kali ya, 8 kali 8 42 kali 8 16 1 33. Kalau 9 kebanyakan. Oke, 336. Sisanya 14. Kalikan berapa nih? 3.
Ya, kalikan 3 ya. 42 kali 3, 6, 126. Oke, kali 3, 126. 83, sisanya ini adalah 14 lagi, koma. Berarti ini 83,33. Sehingga ini tuh, ini ya, adalah 83,33. Sama dengan T kurang 80. Ya. Yang intinya delta T di sini kalau dikurangin adalah 83,33. Berarti T-nya sendiri adalah ya tinggal ditambahkan saja, yaitu 163,33 ya. Jadi suhu gelasnya itu 163,3 ya. Monggo, ada yang mau ditanyain nggak, Nda? Itu yang di sebelah kiri masanya nggak jadi, terus yang sebelah kanan kok masih pakai. Oh ya, jadi gini. Lihat ini ya, satuan ini ya, sudah joule derajat Celcius ya. Kalau kita menghitung M, Cp, delta T, ini kan kilo ya. Cp itu joule, kilogram, derajat Celcius, ini derajat Celcius. Ini umumnya seperti ini. Tapi ketika ini hanya joule per derajat Celcius kali derajat Celcius, berarti ini kan sudah nggak ada ya, Nda? Ya kan? Ini dicoret kan sama dia. Berarti di sini tidak ada massa, Nda. Ini sudah mewakili M kali Cp yang kita ketahui bentuknya adalah C besar. Ya, makanya di sini aku tulisnya adalah C. Kalau yang ini, ruasan yang ini, kalau dia punya satuan seperti ini adalah Cp. $4.200 tuh dari mana, Mbak? Dari buku. Umumnya kapasitas panas air itu udah umum dah. Nah, Indah harus menghafal. Ini kebetulan di soal ini kan dia nggak ngasih. Nah, dia tuh ngasih di sini. Ya, dia ngasih sini. Terus tadi dia ngasih tahu juga sih. Mana ya tadi yang 1 kalori tadi loh. Bentar. Nah, yang ini nih, Indah. Ya. Jadi udah dianggap umum ya. CP air itu udah umum, jadi Indah harus kenal. Oke. Ada lagi yang tanya?
Yang di contoh 5.2 itu Mhm. 4,2 joule. Ya Aha. ini 4.200. Yang mana? Di contoh 5.2 ya? Mm-mm. 5.2. Tiga. Oh, yang ini ya? Ini 4.200. Cuman bedanya di sini itu dia taunya dari 1 kalori per gram derajat Celcius. Diubah nih ke joule. Ya, sehingga di sini bisa didapatkan nih ya. Jadi dia itu punya adalah 1 kalori per kok gini? 1 kalori gram derajat Celcius. Nah, sedangkan kita itu kan menghitungnya kan M, CP, delta T. Massa indah di situ sudah ada 5 liter. Yang 5 liter ini ekuivalen dengan kilo. Oke. CP-nya dia kasih tahu di sini 1 kalori gram derajat Celcius. Delta T-nya di sini itu sudah ada karena di sini sudah Oh, delta T-nya nggak ada, jadi dia abaikan saja, tidak apa-apa. Oke, ini sorry ya, ini kalori. Kalau mau kayak gini nggak apa-apa sih. Ini tinggal kita ubah ke gram, 5.000 gram. 1 kalori gram derajat Celcius ini kan bisa hilang. Nanti sisanya adalah 5.000 kalori per derajat Celcius. Cuman di sini tuh maunya bentuknya joule, bukan kalori. Jadi Indah tinggal mengalihkan bahwa satuan di situ 1 kalori adalah 4,2 joule. Nah, masukin nih ke sini. Posisi kalori kan di atas, makanya ada di bawah. 4,2 joule. Nah, ini tinggal coret. Dikalikan nih, seperti itu. Jadi kalau yang ini mah konversi Indah. Pengubahan kayak 1 kilo adalah 1.000 gram. Ya, bukan 4.200 lain di sini artinya, ya. Tapi kalau mau ngubah kalori gram derajat Celcius dengan ini tuh sama dengan ini.
Oke, ada yang ditanya Anda? Enggak. Enggak. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Sebuah kalorimeter terbuat dari bahan polistirena. Ternyata ada air setengah kilo. Suhunya 25 derajat Celcius. Terus ada X nih, jadi kayak ini kalorimeter ya. Ada logam X, ditaruh juga sini air. Ya, kurang lebih beginilah ya. Oke. Masanya si X ini 0,4 kilo, suhunya adalah 99. Nah, dia bilang sini jika suhu air dan logam menjadi 25, berarti ini sama-sama menjadi 29 dan juga menjadi 29. Berarti ini keseimbangan termal ya. Tentukan kalor jenis ini. Berarti yang ditanya ini CP-nya, CpCX berapa. Ini masih sama asas Black, yaitu Q air QX MCP delta T MCP delta T. Ini setengah kilo. Nah, ini jangan lupa, Indah udah tahu ya CP air 4200 Joule kilogram derajat Celcius. 4200 kan ya? Ya, oke. Delta T-nya kurangin yang besar, kurangin yang kecil. 29 kurang 25. Nah, sedangkan yang di sini adalah 0,4 kilo. CP-nya nggak ketahuan nih. Kan itu yang dicari. Delta T-nya adalah yang besar kurang kecil, yaitu 99 kurang 29. Oke, sudah. Jadi ini setengah kali 4200 kalikan 4. 0,4 kali CPX. Ini kalau dikurang 70. Ya. Nah, sekarang caranya itu saling coret ya. Jadi kalau mau ngitung CPX adalah setengah kali 4200 kalikan 4 dibagi 0,4 dikalikan 70. Oke, kita reduksi. Ini sama-sama 0 di depan, berarti bisa hilang. Ini 0 di sini 1 hilang, 0 sini hilang. Jadi ini sisanya hanyalah 5 420 4 kali 70. Nah, ini bisa hilang. Ini bisa hilang. Kok 70 ya? Hanya 7 ya ini ya, sorry. Nah, ini hasilnya. Nah, 42 bagi 7 kan 6 ya? Ini nih. Ini kan 6. Berarti sini 5 ya, kalikan 10 kalikan 42 ya. Dibagi 7 saja kan ya? Ya, karena ini kan kalau dikali 420 ya. Nah, ini kalau dibagi hasilnya 6. Berarti 5, 10, 6, berarti 300. Satuannya apa? Ya, tinggal dibuatkan di sini. Ini kan satuannya sama. Joule, kilogram, derajat Celcius. Ini 300 ya. Kita lihat nih, data di sini siapa? Nah, tinggal lihat di sini 300. Yang mendekati 300 siapa? Kemungkinan itu tembaga, bisa juga perak, karena ada di antara. Ya. Itu dia. Monggo dilihat lagi.
Lanjut, Mbak. Hmm. Oke, nomor 3. Dua gelas air masing-masing. Ini gelas 1, ini gelas 2. Ini sama-sama 100 ml. Terus salah ya. Yang pertama 100 ml, suhunya 40 derajat Celcius. Ini 80 ml, suhunya 85 derajat Celcius. Dicampur nih. Ya, berarti ditambah. Jika hanya terjadi kalor ini, tentukan kalor yang diterima oleh air yang bersuhu lebih rendah. Oke. Ini M Cp delta T, M Cp delta T, daerah G1, daerah G2. M-nya adalah 100 ml, tadi udah dikatakan ya, ini sama dengan 1 kilo itu sama dengan 1 liter kalau dia air. Jadi kalau dia 1000 gram, berarti dia sama dengan 1000 ml. Berarti ini sama dengan 1000 gram. 1000 gram itu 0,1 kilo. Berarti sini 0,1 kilo. Cp-nya kan ini sama-sama air, berarti ini tinggal Cp air saja. Ya, delta T-nya berapa? Berarti T kesetimbangan ya. Tulis aja T ya, dikurang 40. Terus di sini 80 kg, berarti 80 gram atau 0,08 kilo. Berarti ini 0,08 kilo. Ini sama Cp air. Ini dikalikan dengan T thermal dikurangkan dengan T dia adalah 85 derajat Celcius. Ya. Oke. Karena ini sama-sama Cp air, maka ini bisa kita hilangkan ya. Sehingga sisalah di sini 0,1 dikalikan T dikurang 40 sama dengan 0,08 T dikurang 85. Ya. Nah, kalau ini mau dibagi ini enaknya yang sebelah sini ya. Jadi 0,1 dibagi 0,08 itu tinggal T dikurang 85 dibagi T kurang 40. Nah, kalau ini berarti sama dengan 0,1 dikali 100. Bentar ya. Kita lebih enak aja ya. 10 pangkat min 1 dibagi 8 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini kan tinggal naik ya. 10 pangkat min 1 kalikan 10 pangkat 2 dibagi 8. T min 85, T kurang 40. Berarti ini kan 10 ya dibagi 8. Adalah T min 85, T min 40. Nah, 10 10 dibagi 8 berapa ndah? Yaitu 1, ini 8, sisanya 2, berarti koma. Ini 20, 2, 16, 1,25. T kurang 85 dikurang T kurang 40. Yang intinya T ini
ya adalah 10/8. T kurang 85 kurang T kurang 40. Jadi bagian atasnya harus 10, Ninda. Kalau 10 berarti berapa nih sini angka T-nya? Nah, kalau ini dikurangin dia hasilnya 8. Ya. Tapi T ini harus sama ya. Karena kan teh termal. Berapa Anda kira-kira? Gimana toh, Mbak? Ini kan hasilnya harus ini T termalnya ini bisa kebalik ya ini ya. Ceritanya ya, ini kebalik ya. Karena kan suhunya ini kok lebih tinggi ya. Air itu kan nggak akan di atas 100 ya. Nah, jadi kalau ini dibalik ya. Jadi gini dah. Yang ini mah bener ya. Yang ini tuh bisa kebalik-balik ya. Kenapa? T ini pasti lebih, kalau T sini 40, sini 85 itu dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi ya. Jadi ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua itu 10/8 adalah 85 kurang T dibagi T kurang 40 ya. Dimana posisinya 85 kurang T itu hasilnya pasti 10. T dikurang 40 hasilnya harusnya adalah 8. Nanti di pecahannya ya. Nah, kalau Indah mau ngurangin atau ngalis silang boleh seperti ini. Berarti kan 10 T min 40 8 85 kurang T. Ya, ini kali silang gini. Ya, jadinya adalah 10 T min 400 85 kali 8 04 64 68 680 kurang 8T. Nah, ini kan pindah ruas ya, jadinya 18T. Yang ini pindah ruas adalah 1000 ya, 1080. T adalah ya udah sini 1080 bagi 18. Kali berapa nih? 5, 6. 6 ya. 18 kali 6. Iya. 6. 108, 60. Berarti T-nya di sini adalah 60. Berarti di sini T ini adalah 60, Nda. Ya. Karena itu T termalnya. Nih. Yang ditanya apa sih? Yang disuruh cari? T termalnya ya. T termalnya adalah 60 di sini. Ini jawabannya. Jadi Indah harus hati-hati ya. Ini karena kan suhu rendah tingginya yang mana? Kalau ini kan air. Air itu kan paling tinggi 100 ya. Nggak mungkin T kurang 85. Ya, 1. Ya, jadi kemungkinan sini suhunya lebih rendah. Nah, kalau yang ini mungkin karena di atas 40. Jadi kayak kemungkinan ya maksudnya menganalisisnya. Karena dua suhu itu kan yang satu dari rendah ke tinggi, yang satu tinggi ke rendah.
Bentar ya. Ya, malam. Siapa ya? Bentar ya. Sebentar. Halo, dah? Gimana? Alhamdulillah. Dah? Salah toh. Ra suarane. Dah, piye dah? Ora suarane aku lupa nge-mute. Ndak piye-piye. Enggak piye-piye. Oke. Lanjut. Kita coba sedikit lagi ya. Berarti kita masuk ke bab 2 tentang pemuaian. Pemuaian nggak mau terlalu tentang teori ya. Ini pemuaian panjang ya. Jadi pemuaian panjang ini dia rumusnya mau yang ini atau ini sama aja sih. Sebenarnya ini kan rumusnya pemuaian panjang alfa delta L L0 kalikan delta T. Berarti di sini tuh delta L itu kan berarti ada L akhir kurang L awal ya. L akhir kurang L awal dibagi dengan L0 kalikan delta T. Nah, ini tinggal kita kasih lang nih. Alfa L0 delta T L akhir kurang L awal. Nah, kalau mau nyari ini LT ya atau L akhir ya. Berarti kok ini beda banget sih? Berarti di sini tinggal alfa L0 delta T ditambah L0 ya. Sama dengan L akhir. Oke. Karena ini sama-sama ada L0, L0-nya di luar. Jadi alfa delta T tambahkan 1 adalah L akhir. Ya, ini. Ini mirip dengan sini. Nah, ketika ngeliat contoh seperti ini Ninda, ya. Jadi dia punya panjang sebuah besi pada suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Berarti ada panjang 10 meter. Berarti ini L awal. Atau L0 lah kita katakan 10 meter. Jika koefisien muai panjang besi, ya, koefisien panjang muai besi itu labelnya adalah alfa. 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Tentukan pertambahan panjang batang jika suhu dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius. Yang ditanya berarti adalah pertambahan ya. Kalau pertambahan itu berarti delta. Ini delta L. Nah, dipakai saja rumus yang sudah ada di sini. Ya, mau pakai rumus ini oke. Berarti kita pakai saja alfa delta L L0 kali delta T.
alfa 1,1 kali 10⁻⁵. Delta L-nya itu belum ketahuan. Delta L itu kan dapat dari L akhir kurang L0 ya. Kalau pertambahan langsung aja pertambahan saja yang ditanya kan. Delta L dibagi L0-nya adalah 10 meter. Ini berarti 100 kurang 20. Oke, berarti delta L itu didapat dari 1,1 kali 10⁻⁵ kalikan 10 kalikan 80 nih. Ya, delta L-nya berapa? Ini berarti 1,1 kalikan 10⁻⁵ kalikan 10 pangkat 1 dikalikan 8 kalikan 10 pangkat 1. Berarti delta L itu hanyalah 1,1 dikalikan 8 alias 8,8. Nah, ini ada 1, 2, berarti 10⁻⁻3. Satuannya apa? Meter. Jadi perpanjangan yang pertambahan panjangnya itu 8,8 kali 10⁻⁵ alias 0,0088. Jadi saat dia 10 cm ini berproses jadinya ada pertambahan 0,0088 meter menghasilkan 10,0088 meter. Nah, ini terjadi muai panjang sebesar ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dah? Enggak. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, disudahin dulu ya di sini. Nanti lanjut lagi ke pemuaian luas dan kalau